Pada video kali ini, kita akan berusaha untuk secara konsisten menabung uang sejumlah Rp1.000.000 setiap bulannya. Jadi ini bukanlah video tentang cara mengatur uang atau gaji yang kamu miliki jika gaji kamu Rp1.000.000. Akan tetapi di sini kita akan berusaha untuk menabung sejumlah Rp1.000.000 secara konsisten bagi kamu yang memiliki gaji kecil. Dan terkait video untuk kamu yang ingin belajar mengelola gaji yang hanya berjumlah Rp1.000.000, kita akan membahasnya di video selanjutnya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara menabung 1 juta per bulan dengan konsisten. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu dengan membuat anggaran bulanan secara mendetail. Jadi ingat, di sini kita akan berusaha untuk menabung secara konsisten sejumlah Rp1.000.000, yang mana tentu saja penghasilan kita sebaiknya di atas Rp1.000.000. Dan jika penghasilan kamu saat ini per bulannya di bawah 1 juta, sebaiknya kamu berusaha untuk menambah pekerjaan atau mencari pekerjaan sampingan. Entah kamu mau menjadi seorang YouTuber, mau membuka bisnis kecil-kecilan, ataupun jenis pekerjaan sampingan lainnya. Intinya usahakan uang kamu mencapai lebih dari 1 juta. Paling tidaknya ya 2 juta atau lebih. Kemudian setelah kamu mendapatkan uang dalam 1 bulan penuh sejumlah Rp1.500.000 misalnya ke atas, sekarang saatnya kita membuat anggaran bulanan secara mendetail. Terutama bagi kamu yang gajinya hanya Rp1.500.000. Jadi, hitunglah pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya dalam 1 bulan penuh. Dan hitunglah gaji yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh. Kemudian yang perlu kamu lakukan adalah mencatat semua pengeluaran secara mendetail. Setelah pengeluaran yang kamu catatkan sudah selesai, saatnya kamu untuk memilih mana pengeluaran-pengeluaran yang bisa kamu kurangi dari pengeluaran yang biasanya kamu lakukan. Misalnya, biasanya kamu mengeluarkan uang sejumlah Rp1.000.000 per bulannya dari gaji yang kamu miliki sejumlah Rp1.500.000. Maka dari itu potonglah pengeluaran yang kamu lakukan ini semaksimal mungkin sehingga kamu bisa mendapatkan uang simpanan sejumlah Rp1 juta. Dengan kata lain, jika pengeluaran kamu berjumlah 1 juta per bulan, potonglah pengeluaran-pengeluaran tidak perlu sampai pengeluaran kamu berjumlah Rp500.000. Akan tetapi rasanya sangat tidak mungkin untuk memiliki pengeluaran sejumlah Rp500.000 bagi kita yang sudah berkeluarga. Maka dari itu bagi kamu yang sudah berumah tangga, saran saya ya, kamu harus memotong pengeluaran kamu tapi tidak terlalu parah sampai kamu stres. Potonglah seadanya, kemudian kamu bisa berusaha atau mencoba untuk menambah penghasilan di tempat lain. Sehingga uang 1 juta yang kamu butuhkan setiap bulannya bisa terpenuhi. Nah, setelah itu kamu memiliki 1 juta per bulan yang otomatis akan kamu konsistensikan untuk ditabung secara rutin. Kemudian cara menabung 1 juta per bulan dengan konsisten yang kedua adalah dengan mengalokasikan pengeluaran secara detail. Ingat, jangan sampai sisa pengeluaran kamu kurang dari 1 juta. Jadi ada beberapa tips untuk memangkas pengeluaran di sini yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Yaitu yang pertama, jika kamu adalah orang yang bekerja di luar atau pekerja lapangan yang tidak terlalu membutuhkan kuota internet karena ya kamu ujung-ujungnya hanya menggunakan handphone untuk menelpon atau SMS, usahakan untuk memangkas hal ini. Karena kalau kamu memiliki kuota internet yang selalu menghabiskan uang lebih banyak per bulannya, kamu akan sangat boros, apalagi jika kamu hanya menggunakannya untuk hiburan-hiburan semata. Jadi, hitunglah kebutuhan kamu dan keinginan kamu. Jika kamu membutuhkan kuota internet, gunakan seadanya atau belilah yang paling murah dengan kuota yang sedikit, hanya untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jika kamu hanya menggunakan kuota internet untuk hiburan-hiburan, ya mending gak usah saja. Ini akan jauh lebih efektif untuk menyimpan uang lebih banyak setiap bulannya. Kemudian pengeluaran yang bisa kamu potong itu terkait langganan-langganan yang tidak penting.
Misalnya kamu berlangganan streaming untuk menonton di Netflix misalnya. Itu tidak penting sebenarnya karena itu hanya bersifat hiburan-hiburan. Kemudian kamu berlangganan gym dan kamu jarang pergi ke tempat gym untuk berolahraga. Kamu bisa menghentikannya karena itu hanya akan membuat kamu boros dan membuang-buang uang kamu secara percuma. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan menghentikan berbelanja secara impulsif. Ingat, kita paling boros dalam proses berbelanja secara impulsif. Biasanya saat kita melihat barang yang terlihat keren, terlihat bagus di mata kita cenderung untuk menginginkan barang itu secara instan. Padahal barang tersebut belum tentu kita butuhkan. Jadi caranya, jika kamu ingin paham apakah kamu membutuhkan atau menginginkan sebuah barang, tundalah proses pembelian kamu selama 1 minggu. Dan jangan kamu lihat barang yang kamu inginkan tersebut dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian kalau sudah 1 minggu berlalu, lihatlah barang tersebut lagi. Dan kamu pasti akan merasakan perasaan yang berbeda. Karena waktu kita untuk memproses kebutuhan dan keinginan rata-rata membutuhkan waktu 1 minggu. Jika kamu masih merasa bahwa kamu membutuhkan barang tersebut dalam waktu 1 minggu, belilah kalau kamu mampu. Jika tidak, berarti barang tersebut hanya datang dari keinginan-keinginan semata. Intinya, hentikanlah pengeluaran-pengeluaran tidak penting yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga sisa pengeluaran yang kamu miliki tidak kurang dari 1 juta. Kemudian cara menabung 1 juta per bulan dengan konsisten. Yang ketiga adalah dengan membuat detail pengeluaran 1 juta untuk tabungan. Jadi di sini kita akan menjabarkan secara sedikit mendetail terkait pembagian uang 1 juta yang akan kamu tabungkan setiap bulannya. Yang pertama, tentu saja kamu memiliki rekening tabungan dan saya sarankan usahakan untuk memiliki 2 buah rekening, di mana satu untuk menerima gaji kamu, yang satunya lagi untuk menjadi tabungan kamu. Jadi alokasinya seperti ini. Dari uang 1 juta tersebut, alokasikanlah 700.000 atau 70% dari uang 1 juta tersebut untuk kamu tabung di tabungan atau rekening tabungan utama kamu. Jadi kita akan menabung 700 full dalam rekening tabungan kita. Kemudian alokasikan 200.000 dari uang 1 juta tersebut untuk dana darurat kamu. Jadi ya, kamu bisa menyimpannya pada rekening lain. Intinya, kamu harus memiliki dana darurat. Dan dana darurat ini biasanya berjumlah 6 bulan pengeluaran yang biasanya kamu miliki. Dengan kata lain, jika kamu biasanya mengeluarkan uang sejumlah 1 juta per bulan, dana darurat kamu berjumlah rata-rata atau idealnya berjumlah 6 juta rupiah sampai 12 juta rupiah. Intinya ya dari 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian setelah itu sisa 100.000 nih uang kamu. Jadi sisa 100.000 ini saya sarankan untuk kamu alokasikan untuk investasi. Dan mungkin kamu akan bertanya, Bang, emang ada nih tempat investasi yang menerima uang 100.000? Jawabannya ada sekali. Jika kamu hidup di pedesaan, kamu bisa berinvestasi dengan beternak unggas seperti ayam, bebek, dan sebagainya. Dan jika kamu ingin berinvestasi secara lebih modern, tanpa harus repot-repot beternak, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi di bidang reksadana. Jadi reksadana itu menerima bahkan jumlah investasi yang hanya berjumlah Rp10.000, apalagi Rp100.000. Ada 4 jenis reksadana yang bisa kamu pelajari. Yang pertama, reksadana pasar uang, yang keuntungannya itu atau resikonya itu sedikit. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga itu reksadana saham, kemudian reksadana obligasi. Kamu bisa belajar tentang reksadana ini di banyak sekali channel YouTube di luar sana. Kemudian untuk aplikasi reksadana, mungkin kamu sudah familiar, yaitu Bibit, Makmur, Bareksa, dan sebagainya. Dan jika kamu bertanya, saya sekarang berinvestasi di bidang apa? Saya berinvestasi di reksadana saham dan pasar uang. Dan terkait aplikasi, saya menggunakan Makmur untuk menjadi aplikasi tempat saya berinvestasi.
Intinya alokasikanlah 700.000 untuk kamu tabung di rekening tabungan utama kamu, kemudian 200.000 sebagai dana darurat kamu, dan sisanya 100.000 untuk kamu investasikan. Kemudian cara menabung 1 juta per bulan dengan konsisten yang keempat adalah dengan menerapkan transfer otomatis. Cara ini adalah cara yang paling cepat dan efektif untuk bisa menerapkan menabung 1 juta secara konsisten setiap bulannya. Yang perlu kamu lakukan adalah aturlah rekening gaji kamu untuk mentransfer 1 juta secara otomatis ke dalam rekening tabungan utama kamu. Dengan begitu, kamu tidak perlu repot-repot untuk menabung secara manual, karena gaji kamu akan otomatis menabung dirinya sendiri ke dalam rekening tabungan utama kamu. Kemudian, cara yang kelima adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Pengeluaran yang tidak penting itu sebenarnya tergantung kebutuhan kamu setiap harinya. Jika kamu adalah orang yang merasa bahwa hiburan adalah hal yang sangat penting dan harus kamu miliki agar kamu bisa bersemangat untuk bekerja setiap harinya, saya sarankan untuk memilih jenis hiburan yang paling murah. Dan jikapun kamu tidak mau memotong kuota internet kamu bisa memilih hiburan-hiburan secara online tapi yang paling menghabiskan kuota sedikit dan dengan harga yang paling murah tentu saja. Intinya tadi kita sudah membahas terkait pengeluaran-pengeluaran yang bisa kamu potong setiap bulannya terkait pengeluaran yang tidak penting. Akan tetapi kamu juga harus bisa bijaksana terkait pemotongan ini. Kamu harus bisa mengukur apakah pengeluaran yang kamu ingin potong ini kamu butuhkan untuk produktivitas kamu atau untuk kesehatan mental kamu dan semangat kamu dalam bekerja. Misalnya langganan gym yang tadi ataupun langganan streaming yang tadi. Jikapun kamu harus melakukannya atau memiliki langganan-langganan ini untuk kamu bayarkan setiap bulannya, usahakan untuk mengambil pengeluaran yang paling murah dari sekian banyaknya pilihan. Akan tetapi ada beberapa pengeluaran yang tidak penting yang benar-benar kamu harus kurangi, yaitu diantaranya adalah yang pertama, makan di luar. Makan di luar ini selalu membuat kamu lebih boros daripada memasak di rumah. Bahkan, satu porsi harga makanan di luar bisa bernilai 2 hari makanan yang kamu masak secara mandiri. Jadi hindarilah makan di luar, apalagi jika gaji kamu hanya 2 juta ke bawah. Kemudian dalam bidang transportasi, kalau kamu bisa berjalan kaki mencapai sebuah tujuan, jalan kakilah. Dan kalau kamu bisa menggunakan transportasi umum untuk mencapai sebuah tujuan atau pekerjaan kamu, gunakanlah transportasi umum, karena itu akan jauh lebih murah. Kamu tidak perlu membayar pajak, kamu tidak perlu merawat secara rutin, kamu juga tidak perlu membeli minyak dan oli setiap dibutuhkan. Kemudian cara menabung 1 juta per bulan dengan konsisten. Yang keenam adalah dengan mencari sumber penghasilan tambahan. Ingat, ini sangat penting dan harus dilakukan bagi kamu yang gajinya mepet-mepet 1 juta atau di bawah 1 juta. Jadi carilah pekerjaan tambahan. Kalau kamu tidak memiliki modal, carilah pekerjaan yang tidak begitu membutuhkan modal. Misalnya, kamu suka menulis dan ingin menjual jasa tulisan kamu ke orang lain. Ya, kamu bisa bekerja sebagai seorang penulis lepas atau freelancer. Dan bagi kamu yang sudah memiliki tabungan walaupun sedikit, cobalah untuk membuat sebuah bisnis kecil-kecilan yang akan bisa menambah penghasilan kamu per bulannya, sampai kamu bisa menabung sejumlah 1 juta rupiah. Intinya, carilah pekerjaan tambahan dalam ranah kamu saat ini, dalam jenis-jenis pekerjaan yang mampu untuk kamu lakukan. Jangan sampai kamu memaksa diri kamu sampai kamu stres sendiri, saking banyaknya pekerjaan yang harus kamu pikirkan dan lakukan setiap harinya. Kemudian, cara menabung 1 juta per bulan dengan konsisten yang terakhir atau yang ketujuh adalah dengan memantau atau mengevaluasi secara berkala. Jadi, evaluasilah pengeluaran kamu secara berkala dan tabungan yang kamu lakukan secara berkala.
Dengan begitu, kamu bisa memperkecil peluang kamu untuk mengeluarkan uang lebih banyak daripada seharusnya. Sehingga kamu bisa mengontrol keuangan kamu secara lebih konsisten, di mana kamu akan semakin konsisten dalam menabung dengan jumlah 1 juta setiap bulannya. Jadi analisalah pengeluaran kamu dan buatlah anggaran-anggaran baru yang lebih relevan terkait pengeluaran yang bisa kamu perbaiki dari anggaran pengeluaran yang sudah kamu buat pada anggaran di bulan lalu. Jika memungkinkan, tingkatkanlah jumlah tabungan yang kamu miliki. Apalagi jika kamu sudah mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya, dan kamu sudah lebih paham bagaimana untuk memotong pengeluaran kamu dan membuat anggaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Semakin lama, semakin banyak jumlah uang yang kamu tabung. Dari yang awalnya hanya berjumlah 1 juta per bulan, kamu akan menjadi orang yang lebih cepat kaya dan berkemungkinan lebih besar untuk menjadi kaya di masa depan. Mungkin itu dulu ya untuk video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Sekian, wassalam.